Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 156. Stephen Lin sudah lama tidak marah. Dan itu kemarahan karena tidak berdaya tentang sesuatu. Baginya sekarang, hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi ketika menghadapi Gu Feiyan, dia merasa sangat tidak berdaya. Bodoh. Stephen Lin melemparkan isyarat dan berbalik untuk pergi. Gu Feiyan tidak kesal sama sekali, dia menyingkirkan isyarat itu sambil tersenyum, lalu meletakkan bolanya. Setelah itu, Gu Feiyan berjalan ke Stephen Lin, yang sedang mendengarkan teman sekelasnya bernyanyi, dan duduk. "Aku sudah menikah," kata Stephen Lin. "Tapi aku dengar kamu bahkan tidak bertemu dengannya sebelum kamu menikahinya," kata Gu Feiyan. "Meski begitu, saya seorang pria yang sudah menikah, dan ini tidak dapat diubah," kata Stephen Lin. "Jadi aku tidak mengganggumu sejak kamu menikah," kata Gu Feiyan. "Lalu apa yang masih kamu tekankan?" Stephen Lin bertanya. "Aku bersikeras menunggu perceraianmu," Gu Feiyan berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku sudah menghitung, jika kamu tidak punya perasaan, kamu seharusnya tidak bertahan lama, dan kamu masih seseorang yang tidak membuat wanita bahagia, maka itu tidak akan bertahan lama, tetapi, karena kamu terlalu tampan, ini dapat meningkatkan umur pernikahan kamu, jadi saya memperkirakan bahwa kamu dan istrimu harus bisa bertahan selama 4 tahun, yang hampir sekarang kentut, kita memiliki hubungan yang baik," kata Stephen Lin. "Benarkah?" "Tidak apa-apa, tunggu saja," kata Gu Feiyan. "Kita tidak bisa bercerai," kata Stephen Lin. "Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka aku akan menjadi junior," kata Gu Feiyan. "Apakah kamu idiot?" Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, "Dengan kondisi dan kemampuanmu, pria seperti apa yang kau cari? Mengapa kamu harus menatapku?" Gu Feiyan menyeret dagunya dengan satu tangan, menunjukkan ekspresi berpikir. 10 tahun, dari 18 hingga 28, kamu tidak lagi muda, tidak perlu membuang waktu untukku, sungguh, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Tapi, setelah berpikir lama, Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan berkata, "Selain kamu, aku tidak bisa menyukai pria lain." Petik 2. Keterbelakangan mental. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke samping. Kali ini, Gu Feiyan tidak mengikuti, dia memiringkan kepalanya dan menatap Stephen Lin, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu sangat tampan ketika kamu marah, hei." Petik 2. Stephen Lin benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Gu Feiyan. Wanita ini tidak pernah main-main, tidak menguntit, dan sangat rasional. Karena inilah dia tidak pernah dapat menemukan cara untuk berurusan dengan wanita ini. Akan sangat bagus jika dia adalah orang bodoh yang sombong. Setidaknya dia bisa mengalahkannya ketika dia marah. Perasaan bisa memarahi dua kalimat benar-benar menyakitkan. Stephen Lin beralih dari minum teh ke biliar, dari biliar ke bernyanyi, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menemukan sudut sendiri untuk bermain dengan ponselnya, dan sekali lagi memulihkan atribut orang yang transparan. Untungnya, Huang Tingjun datang saat ini. Begitu pria gemuk ini datang, seluruh halaman terasa sangat ramai. Huang Tingjun melihat sekeliling, lalu berjalan menuju Stephen Lin. "Aku pergi, gadis penggemarmu juga ada di sini. Dan dia lebih cantik dan seksi dari sebelumnya." Huang Tingjun berjongkok di samping Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. "Apakah kotorannya masih keluar?" Stephen Lin bertanya. "Ya, bagaimana kamu tahu?" Huang Tingjun bertanya. "Karena kamu terlalu banyak bicara." Stephen Lin memutar matanya. Huang Tingjun menggaruk kepalanya karena malu, lalu menyerahkan sebatang rokok kepada Stephen Lin, dan berkata,
sejujurnya, bagaimana situasimu dan Gu Feiyan sekarang? Aku tidak punya perasaan untuk Gu Feiyan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu pasti tidak terasa seperti itu, ada istri yang begitu cantik, tapi sejujurnya, saya pikir Gu Feiyan tidak jauh lebih buruk dari istri Anda. Istri Anda memiliki temperamen, tetapi Gu Feiyan seksi, mata besar itu, lihat saja aku tidak bisa menahannya, kata Huang Tingjun, menjilat bibirnya dengan sedih. Kalau begitu kamu pergi padanya, dia masih lajang, kata Stephen Lin. Masih lajang, aku akan pergi, kan? Apakah itu karena kamu? Kamu tahu, aku pikir kamu dan Gu Feiyan awalnya tidak jelas, dan perasaanku benar. Kata Huang Tingjun bersemangat. Jangan bicara jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, mengapa aku tidak bisa memberitahunya? Stephen Lin berkata dengan marah. Jika kamu tidak melakukan apapun pada Gu Feiyan, apakah dia masih lajang? Kamu pasti telah memberi mereka sesuatu, dan kemudian mereka tidak akan pernah melupakan hubungan lama. Huang Tingjun berkata seperti biasa. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ada sesuatu yang salah, aku tidak akan menghubunginya selama bertahun-tahun. Aku bukan orang sepertimu yang tidak bisa berjalan dengan seorang wanita. Stephen Lin dikatakan. Oh, ya, lalu apakah aku punya kesempatan? Aku tidak jauh lebih buruk darimu, aku sedikit lebih kaya darimu, dan jauh lebih lucu darimu. Apakah kamu pikir dia akan melihatku? Huang Tingjun diminta. Ini, setelah Stephen Lin terdiam beberapa saat, dia memanggil Gu Feiyan tidak jauh. Gu Feiyan, Huang Tingjun bertanya apakah kamu akan menyukainya. Petik 2. Persetan. Seru Huang Tingjun dengan suara rendah penuh semangat. Zoming, apa yang kamu lakukan? Minta kamu, aku yakin orang-orang akan jatuh cinta padamu, kata Stephen Lin. Tidak jauh, Gu Feiyan mendengar kata-kata Stephen Lin dan berbalik untuk melihat Huang Tingjun. Setelah menonton selama beberapa detik, Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Huang, meskipun kamu sangat baik, aku sudah memiliki tempat di hatiku. Hati, dan aku tidak akan pernah ada dalam hidupku. Itu akan berubah. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Gu Feiyan memandang Stephen Lin. Pada saat yang sama, semua teman sekelas Stephen Lin di sini juga memandang Stephen Lin. Persetan. Stephen Lin tidak berharap untuk menggali lubang untuk dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa mengutuk tanpa daya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di sudut lain halaman. Sage hebat, Gu Feiyan sepertinya masih menyukai Stephen Lin. Kata teman sekelas A, yang tidak pantas disebut namanya. Semua orang dapat melihat ini, dan saya tidak tahu apa yang baik tentang Stephen Lin. Dia adalah orang yang transparan di perguruan tinggi, dan temperamennya sangat pengecut. Gu Feiyan adalah bunga sekolah, dan aneh bahwa dia bahkan menangkapnya dan tidak membiarkannya pergi. Sun Daseng mengerutkan kening dan berkata, kurasa, mereka harus membuka kamar malam ini. Gu Feiyan sangat cantik. Jika aku Stephen Lin, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi di malam hari, kata teman sekelas B, yang juga tidak pantas diberi nama. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mendengar dari monitor bahwa Stephen Lin membawa istri dan mertuanya ke kota Rongjin kali ini. Bahkan jika dia tega, dia tidak memiliki syarat, kata Sun Daseng. Kamu bilang, apa yang akan terjadi jika istri Stephen Lin juga pergi ke pernikahan monitor malam ini? Teman sekelas A bertanya. Mendengar ini, mata Sun Daseng berbinar dan berkata, ini benar-benar menarik, cek tes, tidak, saya harus menemukan kesempatan untuk menyebutkan ini. Teman sekelas ABCD di sekitarnya saling memandang dan mengangguk. Jika istri Stephen Lin dan gadis penggemarnya bertemu, itu pasti sangat menarik, terutama gadis penggemar ini sangat cantik. Semua orang tampaknya telah meramalkan pecahnya perang dunia keluarga. Gu Feiyan duduk di antara beberapa gadis dan merasa sangat bosan. Sebagian besar gadis-gadis ini belum menikah karena mereka sudah memiliki lingkaran di sebelah mereka.
Gu Feiyan sebenarnya memiliki hubungan yang sangat umum dengan teman-teman sekelasnya ketika dia masih kuliah, karena dia sangat cantik sehingga dia memberi kesan jarak kepada orang-orang, dan dia tidak memiliki desain khusus 38, jadi dia tidak bisa bermain dengannya. Kebanyakan teman sekelas perempuan. Saat ini dia berada di lingkaran ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan lingkaran lain untuk bergabung. Dia ingin tinggal bersama Stephen Lin sepanjang waktu, tetapi dia juga tahu bahwa mudah membuat Stephen Lin benar-benar bosan, jadi dia hanya bisa tinggal di lingkaran ini. Pacarku, dia baru saja dipromosikan menjadi kepala seksi, dan dia memiliki selusin orang di bawah komandonya. Tas ini dibeli di luar negeri beberapa hari yang lalu. Harganya lebih dari 30.000 yuan di Tiongkok, dan itu hanya lebih dari 20.000 yuan jika saya membelinya di luar negeri. Itu murah. Petik 2. Saya baru-baru ini membuat pacar, dia sangat tampan, saya sangat suka cara dia mengendarai Ferrari-nya dengan satu tangan. Petik 2. Mendengarkan para wanita itu memamerkan tas atau pacar mereka, Gu Feiyan meragukan bahwa alasan mengapa Stephen Lin tidak tertarik padanya adalah karena dia tidak cukup sia-sia. Feiyan, apakah kamu punya pacar? Tanya teman sekelas perempuan A. Saya punya. Pacar saya punya uang. Dia adalah presiden yang mendominasi sebuah kelompok besar. Dia terbiasa pulang pergi dari dan ke kantor dengan pesawat pribadi. Saya terutama suka mengendarai puluhan juta mobil sport miliknya. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu pacarmu benar-benar luar biasa. Benar, sungguh luar biasa, jet pribadi, puluhan ribu mobil sport. Teman sekelas perempuan ABCD di sekitar mereka saling memandang dan tersenyum. Rasakan. Gu Feiyan merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki kebiasaan berpura-pura menjadi kuat, dan dia terlihat jelas begitu dia berpura-pura. Tapi dia tidak merasa malu, karena di perguruan tinggi, dia juga diejek karena mengejar Stephen Lin, dan dia jauh lebih tebal daripada rata-rata orang. Waktu berlalu dalam sekejap, dan itu pukul 4 dalam sekejap mata. Sudah hampir waktunya untuk pertemuan kecil ini, dan semua orang meninggalkan halaman satu demi satu. Sun Daseng berjalan lebih dulu, karena dengan begitu dia terlihat pergi dengan Porsche 911-nya. Namun, ketika Sun Daseng berjalan ke 911-nya, dia melihat Aston Martin diparkir di sebelah 911-nya. Sun Daseng tidak mengenal Aston Martin karena dia adalah orang kaya semu. Dalam kesannya, supercar tidak lebih dari Lamborghini, Ferrari, dan kemudian Porsche 911-nya. Anjing-anjing penjilat Sun Daseng jelas tidak mengenal Aston Martin, jadi mereka memilih untuk mengabaikan mobil yang agak mirip Ford Mondeo. Daseng, 911-mu benar-benar keren. Daseng, mobil ini berharga lebih dari 1 juta yuan, kan? Kamu benar-benar kaya. Teman sekelas A dan teman sekelas B memainkan peran menggembar-gemborkan pada waktu yang tepat. Tidak apa-apa, oke. Sun Daseng tersenyum dan melambaikan tangannya. Pada saat ini, Stephen Lin berjalan ke sisi Sun Daseng, menekan tombol buka kunci mobil, dan kemudian membuka pintu gunting mobil. Sun Daseng tersenyum dan memandang Stephen Lin dan berkata, "Zoming, Ford Mondeo Anda telah direnovasi dengan sangat baik, dan pintu gunting juga telah diubah. Bodinya juga telah diubah menjadi lebih ramping, sepertinya itu hal yang sama. Tapi esensi Ford Mondeo tetaplah mobil keluarga. Jika Anda mengubahnya menjadi mobil sport, Anda mungkin juga membeli kulpet modern." Petik 2. Bab 158. Bukankah kamu bilang kamu ingin membawaku? Lagi pula, aku belum pernah naik Aston Martin sebelumnya. Huang Tingjun bergumam pada dirinya sendiri, melihat lampu belakang Aston Martin yang sudah pergi. Saat itu, ponsel Huang Tingjun berdering. Huang Tingjun menjawab telepon, dan suara seorang pria datang dari ujung telepon. "Nak, aku sudah memiliki seseorang yang memanggilmu untuk uang. Ada apa denganmu? Apakah kamu ketahuan mencuri pacar seseorang?"
Tanya ujung telepon yang lain. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang putramu? Aku tidak butuh uang itu. Aku akan mengembalikannya padamu nanti, kata Huang Tingjun dan menutup telepon. Di samping Huang Tingjun, Sun Daseng masih sedikit terpana. Dia melihat mobilnya yang hancur, dan kemudian melihat ke kejauhan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Sage hebat, Stephen Lin pasti telah menghancurkan mobilmu dan melarikan diri. Teman sekelas A tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan memanggil polisi dan menangkapnya. Sun Daseng berteriak dengan penuh semangat ketika dia kembali ke jiwanya. Pada saat ini, ponsel Sun Daseng tiba-tiba berdering, dan nomor itu menunjukkan bahwa itu adalah kota Selat. Sun Daseng tertegun dan mengangkat telepon. Yang mana? Tanya Sun Daseng. Halo, saya sekretaris teman sekelas Anda Stephen Lin. Dia meminta saya untuk membawakan Anda Porsche 911 terbaru, tetapi saya tidak berada di kota Rongjin saat ini, jadi menurut Anda apakah ini masalahnya? Porsche 911 bernilai sekitar 1,5 juta. Jika Anda menaikkan harga, itu akan dikenakan biaya sekitar 100.000. Totalnya adalah 1,6 juta. Saya akan memberi Anda 2 juta. Bagaimana kalau Anda membelinya sendiri? Dengan cara ini kita bisa menyelamatkan masalah. Suara seorang pria lembut datang dari di sana. Kamu memberiku 2 juta. Sun Daseng berseru kaget. Pihak lain bersedia memberinya 2 juta untuk 1,5 juta mobil. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tangisan Sun Daseng menarik perhatian para penonton. Semua orang datang dan menatap Sun Daseng dengan rasa ingin tahu. Ya, jika memungkinkan, berikan saya akun yang relevan, dan saya akan mengkredit akun Anda dalam waktu 5 menit, kata ujung telepon yang lain. Aku, Alipaiku XXXXX, kata Sun Daseng. Oke, jika itu adalah akun Alipay, Anda harus dapat menerima uang dalam 1 menit, harap perhatikan untuk memeriksanya. Ujung telepon yang lain menutup telepon. Sun Daseng meletakkan ponselnya dengan malas. Berapa 2 juta, Grit Sage? Tanya teman sekelas A. Seseorang baru saja mengatakan untuk memberiku 2 juta untuk membeli 911 sendiri. Sun Daseng berkata dengan ekspresi aneh. Bukankah 911 hanya berharga lebih dari 1 juta? Bagaimana saya bisa mengembalikan 2 juta? Teman sekelas B bertanya dengan heran. Mungkin itu 0, kata Sun Daseng. Menghapus 0. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas. Semua orang telah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan mereka belum pernah melihat penghapusan seperti itu. Pada saat ini, ponsel Sun Daseng tiba-tiba berdering. Sun Daseng melihat berita itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, 2 juta telah tiba. Petik 2. Desis. Orang-orang di sekitar mengambil napas dalam-dalam pada saat yang sama, 2 juta orang ini berbalik dalam beberapa detik. Transfer 2 juta, secepat yang lain mentransfer 2 dolar. Seperti apa kondisi keluarga ini? Sun Daseng benar-benar bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyewa Porsche 911 senilai 13,4 juta yuan dan menghasilkan 2 juta jika dia menggunakan uang ini untuk mengkompensasi perusahaan penyewaan mobil. Dia masih bisa. Sisa 1 juta, lagi pula, 911 tidak dihapus, lagi pula. Saya menghasilkan banyak uang, tetapi mengapa saya merasa sedikit sakit di wajah saya? Orang-orang di sekitar memandang Sun Daseng, dan itu iri. Mobil itu dihancurkan, tetapi dia menghasilkan uang. Ada hal yang sangat baik di tahun-tahun ini. Jika kita tahu bahwa sekarang, semua orang akan membuat Stephen Lin bahagia dengan menghancurkan mobil. Siswa Zoming, sepertinya dia benar-benar kaya. Seseorang berkata dengan emosi. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu, dan mereka dapat mengambil 2 juta tunai dengan 1 panggilan telepon, yang pasti sangat kaya. Tidak apa-apa.
Hanya 2 juta, bukankah wajahku bernilai 2 juta? Sun Daseng menggerakkan sudut mulutnya dan memaksakan gelombang lain pada dirinya sendiri. Persetan. Huang Tingjun di samping tiba-tiba berteriak. Huang Tingjun, apa maksudmu? Apakah kamu masih berdebat denganku saat ini? Sun Daseng memandang Huang Tingjun dengan marah dan berteriak. Aku sangat sibuk, aku berdebat denganmu. Bukankah Zoming tahu model mobilnya barusan? Aku memeriksanya di internet, tapi aku tidak menyangka, tidak, Zoming benar-benar besar. Anjing, kata Huang Tingjun bersemangat. Apa maksudmu? Tanya orang-orang di sekitar. Cari sendiri. Huang Tingjun mengangkat ponselnya dan berkata kepada semua orang, mobil ini adalah mobil yang kamu tahu takdirmu, Aston Martin Fengshen, periksa sendiri harganya. Petik 2. Semua orang melihat ke ponsel Huang Tingjun. Di telepon ada mobil sport yang persis sama dengan mobil Stephen Lin, dan ada nomor di bawah mobil sport, nomor dimulai dengan 2, dan kemudian diikuti oleh string panjang 0S. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, persetan. Sialan, 20 juta mobil. Katakan gurunya, mobil seharga 20 juta ini di luar dugaan banyak orang, bahkan Sun Daseng tidak memiliki konsep mobil seharga ini. Mobil itu, bukankah seharusnya disewa? Tanya teman sekelas A. Orang-orang di sekitar mereka semua menatap orang bodoh itu. Bisakah Anda membayar uang jaminan untuk mobil senilai 20 juta? Sun Daseng bertanya. Teman sekelas A dengan tegas menutup mulutnya. Aku bisa melihatnya sekarang. Di mana orang-orang yang transparan, mereka tidak mau memperhatikan kita sama sekali, dan mereka tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita, kata Sun Daseng dengan emosi. Saat ini, dia tidak ingin berpura-pura menjadi pemaksa itu lagi, karena dia bersama kita. Kesenjangan antara Stephen Lin benar-benar terlalu besar. Ya, buang perasaanku, kata Huang Tingjun. Gu Feiyan, tidak heran jika wanita ini tidak tertarik pada siapapun saat itu, tetapi hanya menyukai Stephen Lin. Dia pasti sudah tahu latar belakang Stephen Lin sejak lama. Wanita ini, kita semua mengira dia bodoh, tapi ternyata dia yang paling pintar. Kata Sun Daseng. Semua orang di sekitar mengangguk setuju. Ayo pergi, Sun Daseng. Jangan bertingkah seperti Zoming di malam hari, atau kamu tidak akan berakhir dengan baik. Huang Tingjun menepuk bahu Sun Daseng sebagai peringatan. Apa aku, Sun Daseng ingin mengatakan sesuatu tentang adegan itu, tetapi ketika dia memikirkan tentang 20 juta mobil, Sun Daseng memikirkannya dan berpikir itu baik-baik saja. Orang-orang di sekitar mereka pergi dengan marah. Semua orang telah mengubah persepsi mereka tentang Stephen Lin. Di mata mereka, Stephen Lin bukan lagi orang transparan yang tidak penting. Tubuhnya tampak memancarkan cahaya emas. Sementara itu, di sisi lain, mobil Stephen Lin. Kemana? Gu Feiyan bertanya pada Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Kamu masuk ke mobilku, mau kemana? Stephen Lin bertanya. Oh, ya. Kalau begitu pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Aku akan pergi ke ujung bumi bersamamu. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau membuka kamar? Stephen Lin bertanya. Baiklah. Gu Feiyan tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu ketika kamu membuka kamar? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku bersedia. Mata tersenyum Gu Feiyan ditekuk menjadi mata berbentuk bulan sabit. Saya memiliki kecenderungan untuk menjadi kasar. Saya akan memukul Anda dengan cambuk dan meminta Anda untuk memanggil saya ayah, bukankah Anda sesat? Kata Stephen Lin dengan ekspresi muram. Benarkah? Gu Feiyan bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar, jika kamu takut, pergi dari sini, kata Stephen Lin. Kebetulan, orang-orang suka ketika orang lain memukuliku dengan cambuk sambil memintaku memanggilku ayah. Gu Feiyan berkata dengan malu-malu. Ayah juga bisa menggonggong.
Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Gu Feiyan tersenyum, mencondongkan tubuh ke kiri, mendekati telinga Stephen Lin, menghirup udara hangat, dan berkata dengan suara rendah, "Tentu saja, ayah." Mobil Stephen Lin tiba-tiba berhenti. "Feiyan, beberapa hal tidak bisa dikatakan omong kosong," kata Stephen Lin serius. "Oh, kalau begitu aku akan menunggu sampai kamu memukulku dengan cambuk," kata Gu Feiyan. "Saya tidak bisa mengatakannya saat itu," kata Stephen Lin. "Lalu apa yang kamu minta aku katakan saat itu? Apakah kamu suami yang baik?" Gu Feiyan berkata dengan mata menyipit. "Tidak ada waktu seperti itu." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membuka kamar denganku. Apakah kamu tidak membicarakan apa-apa?" Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan menyedihkan. Ada beberapa air mata di mata itu, yang membuat orang ingin menempatkannya di bawah tekanan dari kerusakan nakal. Stephen Lin menatap Gu Feiyan tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Gu Feiyan tampak seperti telah ditipu keperawanannya. Pada saat ini, Stephen Lin merasa kasihan padanya jika dia tidak membawanya untuk membuka rumah. "Semua orang sudah dewasa. Jangan katakan kata-kata tidak berarti seperti itu di masa depan. Saya sudah menikah, dan Anda harus menemukan seseorang untuk dinikahi. Lagi pula, Anda tidak terlalu muda," kata Stephen Lin. "Oh." Gu Feiyan mendengus, menoleh untuk melihat lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi untuk sesaat. "Apakah kamu mendengarkan?" Stephen Lin bertanya. "Tidak." Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kamu keledai," kata Stephen Lin dengan marah. "Senang." Gu Feiyan mengangkat bahu. Stephen Lin mengerutkan kening. Gu Feiyan ini mengatakan bahwa jika dia mengubah wajahnya, dia akan mengubah wajahnya, yang sedikit seperti dirinya. "Jatuhkan jatuh." Suara klakson terdengar dari belakang mobil. Stephen Lin ragu-ragu dan menginjak pedal gas. "Apakah kamu juga tinggal di Hilton?" Stephen Lin bertanya. "Ya." Gu Feiyan mengangguk. "Oke." Stephen Lin mengemudi ke arah Hotel Hilton. 10 menit kemudian, Stephen Lin menghentikan mobil di pintu Hotel Hilton. "Turun, aku akan pergi ke tempat parkir," kata Stephen Lin. Gu Feiyan tidak berbicara, tetapi menoleh dan menatap Stephen Lin. "Apa yang kamu lihat?" Stephen Lin bertanya. "Hei, mengetahui nasibku, aku masih tidak punya cara untuk memperlakukanmu dengan dingin," kata Gu Feiyan sambil menghela nafas. Stephen Lin terdiam. "Sampai jumpa di malam hari," kata Gu Feiyan, mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Stephen Lin memperhatikan Gu Feiyan keluar dari mobil. Setelah pintu ditutup, Stephen Lin hendak menginjak pedal gas untuk pergi ketika tiba-tiba dia berhenti. Di depan mobilnya, Yao Jing, Zhou Yanqiu, dan Yao Jianyong berdiri di sana menatapnya. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Memegang. Bab 159. Banyak kebetulan di dunia ini sebenarnya memiliki semacam keniscayaan. Misalnya, Stephen Lin dan yang lainnya mengakhiri pesta pada pukul 4. Butuh sekitar setengah jam untuk kembali ke hotel dari tempat pertemuan. Lagi pula, mereka bisa tiba di klub sekitar pukul 5. Yao Jing dan yang lainnya keluar untuk melihat rumah, dan setelah mereka selesai, mereka berkeliling. Setelah beberapa saat, saya pulang sekitar jam 5, tepat pada waktunya untuk berpakaian dan mempersiapkan pernikahan Zhang Quan. Kedua belah pihak pulang sekitar jam 5, jadi pertemuan kebetulan sekarang sebenarnya tidak bisa dihindari. Stephen Lin tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia mengulanginya dengan hati-hati. Baru saja, dia menoleh untuk berbicara dengan Gu Feiyan, dan Gu Feiyan mengedipkan matanya. Yao Jing harus melihat gerakan seperti itu. Stephen Lin berpikir sejenak, berniat untuk berbicara dengan jelas. Kesalahpahaman apapun adalah karena kata-katanya tidak jelas,
dan ini juga merupakan tangkai busuk dalam drama TV vulgar biasa, hal-hal yang dapat dijelaskan dengan jelas dalam satu kalimat. Drama TV vulgar ini harus memberi Anda 1 atau 20 episode. Stephen Lin adalah paling menyebalkan dari hal semacam ini, dan tidak mungkin hal semacam ini terjadi padanya. Oleh karena itu, Stephen Lin menginjak pedal gas sedikit dan mengendarai mobil ke Yao Jing dan yang lainnya. Aku akan membawa orang tuaku dulu. Yao Jing membungkuk dan berkata kepada Stephen Lin. Melihat ekspresi Yao Jing, sepertinya dia tidak melihat adegan dengan Gu Feiyan barusan. Ini membuat Stephen Lin malu. Yao Jing tidak mempertanyakan dirinya sendiri. Jika dia menjelaskannya sendiri, bukankah itu sudah jelas? Oke, kalau begitu aku akan memarkir mobil dan kembali, kata Stephen Lin. Oke. Yao Jing mengangguk, lalu membawa Yao Jianyong dan Zhou Yanqiu ke hotel, sementara Stephen Lin pergi ke tempat parkir. Diam, apakah kamu benar-benar tidak melihatnya atau kamu berpura-pura tidak melihatnya? Seekor rubah betina baru saja turun dari mobil. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat sambil berjalan. Bu, jangan bicara begitu buruk, hanya seorang wanita. Bagaimana dia bisa menjadi rubah? Yao Jing berkata dengan cemberut. Kamu terlihat sangat tampan, mengenakan begitu sedikit pakaian, dan bahkan menggoda Stephen Lin. Apa itu bukan rubah betina? Putri, ibu tahu bahwa kamu selalu sangat percaya diri, tetapi untuk pria seperti ini, tidak masalah alangkah baiknya keluarganya. Mau tak mau aku ingin makan bubur dan acar sesekali. Gadis itu memandang Stephen Lin barusan, pasti ada yang tidak beres. Zhou Yanqiu berkata sambil memegang tangan Yao Jing. Aku tidak tahu apakah dia ada hubungannya, aku hanya tahu dia akan baik-baik saja. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Tanya Zhou Yanqiu. Jika dia dan aku bahkan tidak memiliki kepercayaan sedikit pun, kami akan bercerai sejak lama, kata Yao Jing. Hei, kamu tidak mengerti laki-laki, Jing, cepat atau lambat kamu akan menderita. Zhou Yanqiu menghela nafas. Yao Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. 5 menit kemudian, Stephen Lin mendorong pintu kamarnya. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Stephen Lin berjalan ke pintu kamar dan membuka kamar tidur. Tidak ada seorang pun di kamar tidur, tetapi suara air mengalir dari kamar mandi. Apakah ini takdir? Suara Yao Jing datang dari kamar mandi. Ini aku. Stephen Lin berkata, kamu mandi dulu, aku akan pergi ke ruang tamu. Petik 2. Oke. Petik 2. Stephen Lin kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menyalakan TV. Saat itu, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melihat panggilan masuk, tersenyum sedikit, dan mengangkat telepon. Zhou tua, kata Stephen Lin. Bermain bersama keesokan paginya, kata ujung telepon yang lain. Oke. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini kali ini, tapi aku membawa sesuatu yang baik untukmu. Petik 2. Itu tidak baik. Saya harus membawakan Anda barang-barang yang telah saya pilih dari ribuan ribu dolar. Jangan khawatir, itu tidak berharga dan tidak melanggar aturan, kata Stephen Lin. Kalau begitu terserah Anda benar-benar cukup berani untuk datang ke kota Rongjin begitu cepat. Saya pikir Anda setidaknya akan menunggu kualifikasi Anda dikonfirmasi sebelum datang, kata Lao Zhou. Lagi pula, saya menganggur. Kualifikasi mungkin hanya dalam beberapa hari terakhir. Saya berharap Shen Hongyue dan kakak laki-laki tertua saya dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa saya telah memperoleh kualifikasi itu, kata Stephen Lin. Setelah hening sejenak, Lao Zhou berkata, polanya saja tidak cukup. Petik 2. Saya orang yang berhati-hati, dan ini adalah pola hidup saya. Stephen Lin tersenyum. Ayo lakukan ini dulu, aku akan mengadakan rapat. Setelah Lao Zhou selesai berbicara, dia menutup telepon. Stephen Lin melemparkan telepon ke atas meja, duduk bersila,
bersandar di bagian belakang sofa, dan memasuki keadaan meditasi. Saya tidak tahu berapa lama, ketika langkah kaki datang dari ruang tamu. Stephen Lin membuka matanya dan melihat Yao Jing yang sedang menyeka rambutnya dan berjalan ke arahnya. Yao Jing mengenakan piyama sutra. Piyamanya sangat panjang, menutupi lututnya. Rambutnya yang panjang dan basah membuat Yao Jing terlihat sedikit lebih menggoda. "Apakah kamu ingin mandi?" Yao Jing bertanya. "Tidak perlu mandi lagi." Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Bagaimana kabar Cuying? Aku memesan kamar untuk orang tuaku, dan aku tidak banyak bicara lagi," kata Yao Jing. "Itu bukan lampu hemat bahan bakar." Stephen Lin mengingatkan. "Ya." Yao Jing mengangguk dan berkata, "Mungkin perlu 1 jam bagiku untuk meniup rambut dan berdandan." Petik 2. Apakah selama itu? Bukankah kamu berdandan dengan cepat sebelumnya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tidak secepat seorang wanita merias wajah. Yao Jing berkata, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Stephen Lin agak aneh. Yao Jing tidak memakai riasan selama lebih dari 20 menit sebelumnya, tetapi kali ini butuh 1 jam, yang agak tidak biasa. Namun, Stephen Lin tidak bertanya lebih banyak. Dia menutup matanya, mengatur napasnya, dan terus bermeditasi. Setelah pukul 6, Yao Jing keluar dari ruangan. Stephen Lin membuka matanya pada waktu yang tepat untuk melihat Yao Jing, dan Stephen Lin tercengang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat Yao Jing melukis riasan tebal. Yao Jing memakai eyeshadow, alas bedak, dan perona pipi. Bibirnya tidak lagi merah muda, tetapi merah tua yang sangat dalam. Tubuh bagian atasnya mengenakan mantel sutra korset hitam, dan tubuh bagian bawahnya mengenakan tekstur yang sama. Celana panjang longgar dan sepasang sandal hak tinggi. Rambutnya yang panjang digulung menjadi sanggul yang sangat bagus, memperlihatkan leher putihnya. "Bagaimana?" tanya Yao Jing. Penuh agresi. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun Yao Jing secantik biasanya, temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Yao Jing berpakaian sebagai wanita yang kuat, tapi sekarang dia, gaun serangan wanita yang kuat. Aura itu, belum lagi wanita biasa tidak bisa menghentikannya, bahkan pria pun tidak bisa menghentikannya. Stephen Lin akhirnya tahu mengapa Yao Jing menghabiskan 1 jam untuk merias wajah. Yao Jing tampak seperti seorang ratu malam ini. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan berjalan ke sisi Yao Jing. Yao Jing, yang mengenakan sepatu hak tinggi, hampir setinggi Stephen Lin. Stephen Lin menatap langsung ke arah Yao Jing. "Apa?" tanya Yao Jing curiga. "Ini sangat indah. Renda itu pasti akan menjadi gila ketika kamu terlihat seperti ini," kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum dan berkata, "Aku jarang mencoba riasan seperti ini." Petik 2. Jadi, apakah kamu masih keberatan? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Yao Jing. "Saya tidak keberatan jika seseorang turun dari mobil saya hari ini," kata Stephen Lin. "Apakah kamu ingin aku keberatan, atau kamu harap aku tidak keberatan?" Yao Jing bertanya. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi, aku tidak keberatan jika aku tidak keberatan." Yao Jing menunjukkan senyum bangga di sudut mulutnya, seperti burung merak kecil yang bangga. Stephen Lin menatap mata Yao Jing, dan tiba-tiba mendekati wajah Yao Jing dalam jarak 5 cm. Sedikit kepanikan muncul di mata Yao Jing, dan tubuhnya ingin mundur, tetapi saat ini, Stephen Lin mengulurkan tangan dan menopang pinggang Yao Jing, mencegahnya mundur. "Apa yang kamu lakukan?" Yao Jing menekan kepanikan di hatinya dan bertanya. "Kamu dapat dengan mudah membangkitkan keinginanku untuk menaklukkan." Stephen Lin mencondongkan tubuh ke telinga Yao Jing dan berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa mengendalikan diriku." Petik 2. Angin hangat dari mulut Stephen Lin bertiup ke telinga Yao Jing. Untuk pertama kalinya,
Yao Jing tersipu di depan Stephen Lin. Dia mengangkat tangannya dengan panik dan menekannya ke dada Stephen Lin, lalu berkata, "Kamu, tahan aku." "Tidak, tidak, tidak." Penolakan Yao Jing terhadap kata-kata Stephen Lin juga tampak sangat berbeda. Stephen Lin tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya. Kebanyakan wanita tidak boleh seperti ini ketika mereka menghadapi hal semacam ini. Jangan melakukan apapun, tetapi Yao Jing mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari wanita lain, dan inilah yang terjadi di sinilah Yao Jing berbeda dari wanita lain. Stephen Lin melangkah mundur sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak sabar." Petik 2. Ini terlalu cepat. Yao Jing memandang Stephen Lin dan berkata, "Mungkin sesuatu akan terjadi pada kita di masa depan, tapi sekarang ini terlalu cepat, saya tidak siap secara mental. Saya pikir hal semacam ini harus tetap membutuhkan kedua belah pihak untuk bersiap. Maksud saya tidak sabar untuk memperkenalkan istri saya yang cantik kepada teman-teman sekelas saya, dan saya tidak sabar untuk memberitahu mereka bahwa istri saya adalah wanita paling cantik di dunia. Apakah saya perlu mempersiapkan diri untuk jenis ini?" "Sesuatu?" Stephen Lin bertanya. Wajah Yao Jing sedikit membeku. Ketika dia mendengar kata-kata Stephen Lin, dia secara naluriah berpikir bahwa Stephen Lin sedang memikirkan hal itu. Tanpa diduga, Stephen Lin hanya ingin menunjukkannya kepada teman-teman sekelasnya, yang membuatnya sedikit malu. Namun, setelah melihat senyum lucu Stephen Lin, dia tahu bahwa Stephen Lin sengaja berbicara begitu ambigu, dan rasa malu itu langsung berubah menjadi sedikit kemarahan. "Xiao Lin, kamu menjadi buruk," Yao Jing berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu juga telah berubah, Jing." Stephen Lin tersenyum. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Yao Jing. "Aku akan cemburu," kata Stephen Lin. "Tidak." Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan serius. "Lalu mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Stephen Lin bertanya. "Tidak ada alasan." Yao Jing menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Sudah hampir waktunya, ayo pergi ke ruang perjamuan." Petik 2. "Ya." Stephen Lin mengangguk, menarik tangan yang memegang Yao Jing, dan berjalan menuju pintu. Yao Jing mengambil beberapa langkah, menyusul Stephen Lin, dan memegang lengan Stephen Lin. "Itu teman sekelasku barusan. Omong-omong, aku mengemudi kembali." Petik 2. Oh. Petik 2. Bab 160. Hotel, ruang perjamuan, penuh dengan teman. Skala pernikahan ini masih cukup besar, satu karena hubungan interpersonal Zhang Quan yang baik, dan yang lainnya secara alami karena identitasnya. Status eksekutif perusahaan milik negara ada, dan dia memperlakukan tamu. Kebanyakan orang pada dasarnya akan berada di sana kecuali mereka mengalami force majeure. Zhang Quan memiliki ruang perjamuan terbesar di seluruh hotel, dan dikatakan bahwa dia juga telah membuka banyak kamar pribadi. Stephen Lin dan Yao Jing datang ke pintu ruang perjamuan bergandengan tangan dan melihat Zhang Quan dan pengantin wanita. Setelah tidak melihat Zhang Quan selama bertahun-tahun, Stephen Lin menemukan bahwa monitor lama di pikirannya jauh lebih dewasa daripada ketika dia masih kuliah, dan dia juga bertambah gemuk. Namun, Zhang Quan masih baik seperti biasanya, dengan senyum di wajahnya, yang membuat orang merasa hangat. Istri Zhang Quan sangat tampan, meskipun dia bukan seorang dewi, dia masih sangat menarik dalam gaun pengantin dan rias wajahnya. "Zuoming, haha, sudah bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu lagi." Zhang Quan melihat Stephen Lin, dan segera maju dan meraih tangan Stephen Lin, tanpa ekspresi eksekutif perusahaan milik negara. "Kelas lama, selamat," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Apakah ini adik laki-laki dan perempuan?" "Wanita yang sangat cantik." Zhang Quan memandang Yao Jing dan tersenyum. Meskipun Yao Jing dikatakan sangat cantik, mata Zhang Quan tidak bertahan lama pada Yao Jing, dan matanya sangat jernih. "Halo pemimpin regu," Yao Jing berkata sambil tersenyum. "Oke, halo, tidak ada yang memberi tahumu ketika kamu menikah. Aku bahkan tidak pergi ke pernikahanmu."
Aku akan menikah malam ini. Kita bisa minum beberapa gelas lagi nanti untuk menebus kekurangan anggur. Zhang Kuan tertawa. Tentu saja, jangan jatuh. Stephen Lin tertawa. Haha, kamu tahu berapa banyak aku minum? Aku tidak pernah mabuk sejak kuliah. Meskipun aku sudah mundur sedikit sekarang, tidak mungkin untuk jatuh dengan mudah. Oke, ayo masuk dengan cepat, kata Zhang Kuan. Ini adalah amplop merah, saya berharap Anda lahir lebih awal. Stephen Lin menyerahkan amplop merah kepada Zhang Kuan. Zhang Kuan menerimanya dengan senyuman, dan kemudian menyerahkan amplop merah itu kepada pria terbaik di sampingnya. Stephen Lin membawa Yao Jing ke ruang perjamuan. Aula perjamuan sangat ramai, dengan orang-orang mengobrol dan bermain kartu. Hal ini dikatakan sebagai kebiasaan di kota Rongjin sebelum perjamuan dimulai, 3 atau 5 teman akan duduk dan bermain kartu bersama, yang dianggap sebagai pemanasan. Zoming, ini, tidak jauh, Huang Tingjun mengangkat tangannya dan berteriak kepada Stephen Lin. Stephen Lin berjalan bersama Yao Jing. Duduk di sini, kata Huang Tingjun. Stephen Lin mengangguk dan duduk bersama Yao Jing. Pada saat ini, Huang Tingjun, Stephen Lin, dan Yao Jing di meja, tampak sedikit sepi. Namun, tidak lama setelah mereka bertiga duduk, teman sekelas Stephen Lin datang dan duduk satu demi satu. Setelah teman sekelas ini duduk, mereka memandang Stephen Lin dan Yao Jing dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Akhirnya, seseorang tidak bisa tidak bertanya, Zoming, kecantikan ini, apakah ini istrimu? Ya. Stephen Lin mengangguk, mendesis. Semua orang di sekitar mengambil napas dalam-dalam. Semua orang sebelumnya berpikir bahwa Gu Feiyan menyukai Stephen Lin, yang merupakan hal yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, istri Stephen Lin adalah kecantikan yang setingkat dengan Gu Feiyan. Faktanya, istri Stephen Lin terlihat sedikit lebih cantik daripada Gu Feiyan. Stephen Lin ini adalah orang yang transparan ketika dia masih kuliah, tetapi sekarang dia sudah lulus, mengapa dia begitu sombong? Ini istri Dewi lagi, dan itu mobil jutaan dolar, insiden yang terjadi di pintu clubhouse pada sore hari telah dilaporkan oleh berbagai teman sekelas di tempat kejadian, jadi semua orang tahu bahwa Stephen Lin menghancurkan Sun Daseng mobil, dan kemudian mengendarai mobil untuk 2.000-an supercar. Beberapa orang yang hadir saling memandang, dan sekarang mereka kurang lebih mengerti mengapa Stephen Lin begitu tidak sosial ketika dia masih kuliah, dengan ratusan juta orang duduk di sana. Bagaimana mungkin bermain dengan rakyat jelata? Mungkin seseorang seperti Huang Tingjun yang memiliki 2 uang dapat memiliki topik yang sama dengan Stephen Lin, bukan? Di mata teman sekelas Stephen Lin tampaknya telah menjadi generasi kedua yang sangat kaya. Adapun mengapa bukan generasi kaya, tidak mungkin untuk memikirkannya dengan kepala Anda. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 28 tahun dapat membeli mobil mewah 20 juta dengan menghasilkan uang sendiri? Mengetahui takdir, kondisi keluarga seperti apa yang kamu miliki? Huang Tingjun bertanya dengan suara rendah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengajukan pertanyaan ini. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Stephen Lin. Dia tidak ingin hubungan antara keduanya berubah karena perubahan identitas Stephen Lin, jadi dia tahu yang terbaik adalah tidak bertanya terlalu banyak, tapi dia penasaran. Ini benar-benar terlalu kuat, saya selalu merasa tidak nyaman jika saya tidak bertanya. Saya memiliki perusahaan di bawah komando saya dengan nilai pasar sekitar 10 miliar, kata Stephen Lin sederhana. Brengsek. Huang Tingjun melebarkan matanya dengan penuh semangat, dan berkata, mengapa kamu tidak membual? Hanya membual. Stephen Lin tertawa. Sial, kapan kamu belajar menggodaku? Huang Tingjun menepuk bahu Stephen Lin dengan marah, dan kemudian berkata, kurasa kamu seharusnya memiliki ratusan juta aset. Hampir. Stephen Lin mengangguk. Itu juga keren. Huang Tingjun mengangguk dan berkata, setidaknya itu lebih baik daripada kelas kita, tidak,
sebagian besar orang di sekolah kita dulu luar biasa. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Sun Daseng datang dengan beberapa menjilati anjing. Zooming. Sun Daseng menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk sebagai jawaban. Sun Daseng memimpin orang untuk duduk, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Zooming, sekretaris Anda telah mengirimi saya uang. Sebenarnya, tidak masalah apakah uang itu uang atau bukan, selama persahabatan kita ada di sana. Jika sebuah mobil dihancurkan, itu akan dihancurkan." Oke. Petik 2. Kalau begitu, kamu kembalikan uangku. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Wajah Sun Daseng sedikit menegang, dan kemudian dia berkata, "Ini vulgar untuk berbicara tentang uang. Mari kita bicara tentang anggur malam ini. Mari kita minum 2 gelas lagi nanti." Petik 2. Stephen Lin tersenyum. Itu benar-benar tidak berubah, tetapi orang ini bukan penjahat. Akhir-akhir ini banyak orang yang suka berpura-pura kuat, termasuk dirinya sendiri. Karena semua orang suka berpura-pura kuat, tidak masalah siapa yang lebih mulia. Yang membedakan hanyalah beberapa orang yang benar-benar baik, beberapa orang bodoh. Sun Daseng paling bodoh, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, meja Stephen Lin hampir penuh, dan hanya ada satu kursi yang tersisa. Stephen Lin melihat ke pintu. Dia memutuskan bahwa jika seorang teman sekelas datang nanti, dia harus menyambutnya dan duduk sesegera mungkin. Selama meja penuh, maka ketika Gu Feiyan tiba, tidak ada cara untuk duduk di sana. Meja mereka. Saat itu, seorang teman sekelas berjalan ke ruang perjamuan. Mata Stephen Lin berbinar. Teman sekelas ini adalah teman sekelas yang bisa berbicara beberapa patah kata di perguruan tinggi, bernama Huang Kuan. "Tuhan tolong aku juga." Stephen Lin dengan cepat bangkit dan melambai kepada Huang Kuan di pintu. "Huang Kuan." Huang Kuan baru saja memasuki ruang perjamuan saat ini, dan ada beberapa kebisingan di aula, dan Huang Kuan samar-samar mendengar seseorang memanggilnya. Huang Kuan hendak melihat ke arah dari mana suara itu berasal, tetapi pada saat ini, sesosok melintas melewati Huang Kuan dan melewatinya. Huang Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang yang melampaui dia, dan menemukan bahwa itu adalah Gu Feiyan, bunga sekolah di perguruan tinggi. "Huang Kuan, lama tidak bertemu." Gu Feiyan menyapa Huang Kuan sambil tersenyum. Ya, lama tidak bertemu, kamu masih sangat cantik," kata Huang Kuan sambil tersenyum. "Berhenti bicara sekarang, Zooming memanggilku." Gu Feiyan menunjuk ke sisi Stephen Lin. Huang Kuan mengikuti tangan Gu Feiyan dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang berdiri di tepi meja, menghadap mereka, dengan tangan masih terangkat, sepertinya dia benar-benar memanggil Gu Feiyan. "Oke, kalau begitu pergi dan duduk dengan Zooming, aku akan mencari siswa lain, dan aku akan minum denganmu sebentar," kata Huang Kuan, dan secara intuitif berjalan ke arah lain. Gu Feiyan berjalan menuju Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin duduk dengan wajah kaku. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia berdiri dan memanggil Huang Kuan, Gu Feiyan muncul, dan dia melihatnya pada pandangan pertama. Ini cukup perhatian. Yao Jing melirik Gu Feiyan yang datang dan berkata dengan ringan. Ini, Stephen Lin merasa malu di mata orang lain, dialah yang menyapa Gu Feiyan. Huang Tingjun berjalan bolak-balik antara Yao Jing dan Gu Feiyan beberapa kali dengan ekspresi aneh, dan menemukan bahwa kedua wanita itu benar-benar tidak dapat dibedakan, tetapi jika dia harus memilih, dia akan memilih Gu Feiyan, karena Gu Feiyan yeon lebih. Sao. Gu Feiyan berjalan di depan orang banyak, dia memiliki senyum gerah di wajahnya, dan ada jejak riak di matanya. "Apakah ada kursi lagi?" tanya Gu Feiyan. "Ini." Sun Daseng menunjuk ke posisi di sebelah Huang Tingjun. "Oke." Gu Feiyan tersenyum dan berjalan ke Huang Tingjun dan duduk. Sedikit wewangian melayang ke hidung Huang Tingjun, dan Huang Tingjun bisa menciumnya. Ini adalah bau parfum yang sangat mahal. "Telur, ini sedikit memalukan."
Huang Tingjun diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Huang Tingjun memiliki Stephen Lin di sebelah kanannya dan Gu Feiyan di sebelah kirinya. Dia terjepit di antara keduanya, dan dia selalu merasa sedikit malu. Zoming, apakah kecantikan ini istrimu? Gu Feiyan menyandarkan wajahnya di satu tangan, menoleh untuk melihat Stephen Lin dan Yao Jing, dan bertanya sambil tersenyum. Nah, istriku, Yao Jing. Stephen Lin memperkenalkan dengan serius. Halo. Yao Jing tersenyum dan mengangguk pada Gu Feiyan. Dia benar-benar wanita yang cantik, kata Gu Feiyan. Zoming, tidakkah kamu memperkenalkan teman sekelasmu yang cantik kepadaku? Yao Jing bertanya pada Stephen Lin. Gu Feiyan. Stephen Lin menyebut sebuah nama dengan singkat. Gu Feiyan. Namanya bagus sekali. Yao Jing tersenyum. Ya. Gu Feiyan mengangguk, memandang Stephen Lin dan berkata, Zoming, kamu sangat beruntung telah menemukan istri yang begitu cantik dan temperamental. Aku iri pada semua wanita. Teman sekelas wanita yang cantik sepertimu. Yao Jing tersenyum. Kedua wanita itu saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Orang-orang di sekitar sangat bingung ketika mereka melihat adegan ini. Gu Feiyan adalah seorang master yang tidak takut pada hal-hal ketika dia masih kuliah, dan dia tidak takut pada orang demi Stephen Lin. Mengapa dia begitu tenang ketika menghadapi Stephen Lin? Istri. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.